Perkenalkan, nama saya Rian Aminullah Yasin atau Pak Rian. Saya nanti yang akan mendampingi Anda selama proses pembelajaran PPKN ini berjalan kurang lebih ya 1 semester ke depan. Karena kondisi kita masih dalam keadaan pandemi, jadi pembelajaran kita secara daring. Tidak terus-menerus kita melakukan telekonferensi, Cahyo. Nanti ada beberapa bagian yang kita tanpa telekonferensi. Ini kalau yang pertama saya menggunakan telekonferensi ini tujuannya agar kita bisa bertatap muka, tahu sampean tahu gurunya, saya juga tahu yang saya ajar, terutama kelas 10 multimedia 2. Kemarin di grup atau di Edmodo mungkin kalian sudah sudah melihat materi, pembagian materi seperti apa dalam 1 semester. Terus nanti 1 semester itu kita belajarnya tidak penuh ya, hanya 10 minggu ya, hanya 10 minggu. Jadi waktu 10 minggu itu kita gunakan dengan cara yang baik, efektif, sehingga nanti proses pembelajarannya itu bisa berjalan. Oh iya, ini sudah ada yang nanya. Oh, 2 yang nanya. Nanti sesi pertanyaan saya, Pak Rian akan jelaskan dulu ya. Jadi gini, kita itu di semester ini selama 10 minggu itu belajar 5 materi. Jadi kita belajar 5 materi. Nah, tiap materi itu kita bagi menjadi 2 minggu. 1 materi, misalkan hakikat bangsa dan negara, itu 2 minggu. Nah, selama 2 minggu ini, materi ini nanti saya akan sampaikan. Nah, selama 2 minggu ini kalian bebas berekspresi, mau baca materinya. Nanti tetap ada penugasan atau tantangan buat kalian, sehingga tidak nganggur selama 2 minggu. Nah, mungkin ada juga yang bertanya, absennya seperti apa gitu ya. Ya, absennya 2 minggu itu nanti Pak lihat progres dari Edmodo-nya saja ya. Bagaimana kalian bertanya, mengumpulkan tugas, membaca materi di Edmodo nanti akan kelihatan, akan terlihat. Nah, mungkin sesekali waktu untuk pendukung gitu ya, untuk pendukung saya akan menggunakan Google Form, tapi ya bertahap saja, tidak usah banyak dulu, karena kita kan kondisinya seperti ini. Nanti kalau terlalu banyak tuntutan, banyak tugas, nanti kesulitan juga. Nah, sekarang Pak Rian akan masuk ke materi dan nanti akan saya jelaskan terkait dengan penugasannya. Sebentar, saya share screen dulu. Wih, tugas. Oh, tugas. Saya share screen. Ini materinya, tak jelas nih dhisik ya. Ya. Jelaskan dulu. PowerPoint-nya kelihatan ya? PowerPoint-nya kelihatan ya? Nggih, kelihatan. Oh, nggih, oke. Kalau sudah, sekarang nah, tema kita yang pertama itu Cahyo, hakikat bangsa dan negara. Nah, tema yang kita pelajari sekarang ini adalah hakikat bangsa dan negara. Di sini ketika kalian belajar tema ini, tujuannya adalah agar kalian dapat menjelaskan pengertian, sifat hakikat, unsur pembentuk, serta fungsi dan tujuan bangsa dan negara. Ya, sebenarnya ada 2 tujuan, tapi untuk materi ini karena waktunya terbatas, jadi kita targetnya setelah
kegiatan pembelajaran ini berjalan, kalian harus bisa menjelaskan apa itu pengertian negara, sifat negara, unsur pembentuk negara, fungsi dan tujuan bangsa negara itu seperti apa. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini pengertiannya bangsa. Apa itu bangsa? Saya mengambil pengertian yang pertama itu dulu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bangsa merupakan kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunannya, adat, bahasa, dan sejarahnya. Itu bangsa. Jadi kalau kamu ingin tahu apa pengertian bangsa, bisa ngecek di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ada beberapa pendapat ya. Beberapa pendapat. Ini kalau dalam buku saya ringkas, ada pendapatnya Ernest Renan, ada pendapatnya Retzel, ada pendapatnya Otto Bauer. Ya. Yang pertama misalkan Ernest Renan, bangsa itu apa? Adalah suatu jiwa atau suatu yang akan terjadi dari dua hal, yaitu rakyat yang harus bersama-sama menjalankan suatu riwayat dan rakyat mempunyai kemauan untuk menjadi satu. Ada lagi, kalau Retzel mengatakan bangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu, karena ada rasa kesatuan antara manusia tempat tinggalnya. Otto Bauer mengatakan bangsa adalah kelompok manusia yang memiliki kesamaan karakter. Nah, jadi kalau mengambil contoh ini, misalkan sampean itu tinggal di Pulau Jawa, di Indonesia, kita itu kan karakternya sama, sukunya sama. Jadi itu yang dimaksud dengan bangsa. Ya. Misalkan kalau ada contoh lagi, bangsa manusia, bangsa jin, misalnya gitu ya. Jadi itu contoh yang umum saja sering kita gunakan. Jadi biasanya apa bangsa itu? Ada persamaan karakter, itu bangsa. Nah, itu pengertiannya. Selanjutnya saya lanjutkan. Oke. Bangsa. Nah, yang membentuk bangsa itu apa? Kenapa bangsa itu bisa terbentuk, Cah? Yang pertama, karena kesatuan politik. Ya. Maksudnya kesatuan politik itu kesatuan tujuan. Ya. Tujuannya podo, meskipun tidak saling mengenal, ya. Tapi kita memandang sebagai saudara. Contoh misalnya gini. Kalau ada orang, kita di jalan melihat orang kecelakaan, jatuh, terluka, gitu ya. Kita tidak kenal, tapi karena kita melihat yang jatuh itu manusia, gitu ya. Yang jatuh itu manusia, maka kita menolong. Ya. Kita tidak kenal, tapi karena yang jatuh itu manusia, terus kita merasa kasihan. Ya. Meskipun kita tidak kenal, kita memandang itu sebagai saudara kita. Itu pengertian bangsa dari kesatuan politik. Yang kedua, ya, unsur-unsur bangsa itu yang kedua adalah mempunyai batas wilayah yang jelas. Jadi batasnya jelas. Ya. Kalau misalkan suku bangsa Jawa, jadi ya yang ada di area Pulau Jawa. Terus yang kedua, berdaulat, memiliki kekuasaan atas seluruh wilayah serta bangsa tersebut. Jadi berdaulat itu artinya punya kekuasaan, ya. Iso ngatur dirinya sendiri, bisa mengurus dirinya sendiri. Itu unsur-unsur pembentuk bangsa. Oke. Selanjutnya, kita masuk pada pengertian negara. Kita masuk pengertian negara. Kalau bangsa tadi persamaan karakter, kalau negara itu apa? Negara itu lebih besar, Cah. Ya. Negara itu lebih besar. Apa itu negara? Negara itu di atasnya bangsa, substansinya. Saya mengambil definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia saja. Misalkan gitu ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mohon maaf terputus.
Wis bar to. Bisa gabung lagi nih. Mbok, burung Ya, kita terputus sinyalnya tadi. Oke ya. Saya lanjutkan. Iki apa tiga itu, guys? Nanti dulu. Ya, nanti dulu. Ya. Bisa dengar suara Pak Rian? Tiga itu, guys to. Oh iya. Bisa dengar suara Pak Rian? Bisa dengar suara Pak Rian? Sik to cah. Jawab bintang. Bisa dengar suara Pak Rian? Bisa, Pak. Ya. Ada yang Dengarkan dulu ya. Pak. Ya. Sing ngomong sih dia lo ya Allah cah. Iya. Dengarkan suara Pak Rian dulu. Iki Dengarkan suara Pak Rian Dengarkan dulu. dulu cah. Iya, yang lain di Dengarkan ya. Yang lain apa dia. nggarap tugas, Pak? Dengarkan dulu aja. Dengarkan dulu. Yo pelajaran ini mulai langsung tugas sampean. Ndak bingung kok. Iya. Pak, nggih. Dengarkan dulu. Saya lanjutkan lagi. Loh, Pak. Nggak sama loh, Pak. Kayak iso denger rang nih, Pak. Hah? Nggih, Pak. Make Ya, saya Coba sebentar. kalau Cuma iso. Jangan nomor dulu. Duh, gambar Lihat kuwi dulu lah. sini. ojo mudi sik to cah menengo. Cuma kayak geger ini. Ayo bacot pun tapi. Diam. Oke. Dia mana anak? Kes. Saya lanjutkan ya. Jadi yang kedua, Nggih, Pak. negara. Ini Pak. Monggo. Siap. Negara. Lanjut, Pak. Apa itu negara? Ilmu, Pak. Negara itu adalah sebentar. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persekutuan dari bangsa yang hidup atau tinggal dalam suatu daerah wilayah dengan batasan-batasan tertentu. Jadi ada batasannya, diurus oleh badan pemerintah yang teratur. Dari definisi ini, ya, dari Apa definisi gitu tadi? ini kita bisa melihat. Suaraku. Coba yang lain di unmute dulu, di unmute, suaranya dipateni ya. Nah, kita bisa melihat bentar, pembentuk negara itu yang pertama rakyat, kedua wilayah, yang ketiga pemerintah yang berdaulat. Berdaulat itu punya kekuasaan, maksudnya gitu. Nah, negara itu berbentuk berdasarkan unsur-unsur konstitutif dan deklaratif. Unsur konstitutif itu unsur yang harus ada. Jadi kudu enek. Contohnya apa? Penduduk. Yang kedua wilayah. Yang ketiga pemerintah yang berdaulat. Jadi kalau salah satu komponen ini tidak ada, maka negara tidak bisa terbentuk. Harus ada penduduk, harus ada wilayah, harus ada pemerintahan yang berdaulat. Itu. Selanjutnya, Jembatan Selanjutnya. ikan daerah ini. ya. Selanjutnya, masih bisa dengar suara saya? Ye. Masih Masih ya? dengar, Pak. Ye. Oke. Masih. Negara, sifat hakikat negara. Sifat Akan hakikat lanjut, negara Pak. itu memaksa. Jadi negara itu bisa memaksa. Ya. Contoh, lek sampean ning dalan rangge helm, pedahan motor lek mlaku ya ora apa-apa. Ning pedahan motor ning dalan ndak nggae helm, lek konangan polisi sampean bisa dipaksa. Ya, dipaksa, ditilang. Ya, dipaksa untuk pakai helm. Jadi itu sifat negara. Yang kedua, negara itu memonopoli. Nah, jadi negara yang berhak membuat aturan. Contohnya masalah gawe duit, ndak oleh sampean gawe duit dewi-dewi. Nah, negara itu punya sifat memonopoli. Selanjutnya, negara itu mencakup semua. Ya. Apa pengertian mencakup semua? Jadi peraturan negara berlaku untuk semua tanpa terkecuali. Ya, baik itu tua muda. Jadi aturan itu sifatnya sama, semua sama. Jadi itu pengertian negara mencakup semua. Selanjutnya,
Fungsi negara. Negara berfungsi yang pertama melakukan diplomasi, yang kedua fungsi pertahanan, menjamin kedaulatan, yang ketiga fungsi penyediaan keperluan, yang keempat fungsi keadilan, dan yang kelima fungsi pengawasan. Itu fungsi negara. Pengawasan. Ya, fungsi pengawasan di sini. Oh, nggih, Pak. Ya, jadi fungsi negara. Terus konstitutif mau napa, Pak? unsur konstitutif itu unsur pembentuk yang harus ada. Sing kudu enek telu wi. Enek wilayah, enek masyarakat, terus ada pemerintahan. Nah, ada salah satu unsur yang tidak harus ada, namanya unsur deklaratif. Itu contohnya pengakuan. Deklaratif. Dekla. Iki lho. Dekla mau napa, Pak? Unsur yang tidak harus ada, Pak. Iya, yang tidak wajib sifatnya itu namanya deklaratif. Apa itu? Contoh ini pengakuan dari negara lain. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Bentuk negara. Ini yang terakhir ini. Bentuk negara itu ada negara kesatuan, ada negara serikat. Indonesia ini contoh negara kesatuan. Kita itu negara kesatuan. Kenapa? Kesatuan. Ya, sistem pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur secara keseluruhan pada kekuasaan di daerah. Nah, ada lagi negara itu bentuknya negara serikat. Contoh Amerika Serikat. Amerika Serikat itu terbagi menjadi 54 negara bagian. Ini genderanya di dewe-dewe gitu, genderanya sendiri-sendiri gini. Ini contoh Amerika Serikat. Kalau kita kan tidak ada negara bagian, kita itu ada pemerintah pusat terus ada provinsi, itu ya. Nah, kalau di Amerika itu ada pemerintah federal di pusat, ada negara bagian. Oke, nah materinya sudah habis. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Ya, 10 menit. Nah, ini nanti ini sebentar ya. Ya, sudah selesai. Mungkin ada yang bertanya, silahkan yang mau bertanya. Satu-satu yang mau tanya. Pak, tugas niku pripun, Pak? Ya, wis kangen karo tugas sampean yo. Nah, nanti untuk tugas gini, sebelum mengerjakan tugas, silahkan materinya itu dilihat dulu. Ojo gampang tugas dhisik engko pusing sampai lek mikirnya tugas ya. Pahami materi tadi. PowerPoint-nya sudah saya share di Edmodo maupun di grup. Itu dilihat. Terus untuk tugas saya siapkan, nanti saya upload di menu tugas Edmodo. Ya, nanti muncul kalau bareng ini muncul. Nah, tugasnya sampean apa? Tugasnya sampean itu tidak berat. Hanya memfoto kegiatan sampean selama di rumah. Satu, yang membantu orang tua. Yang kedua, kegiatan yang sifatnya itu menyehatkan bagi tubuh. Jadi ada 2 foto. Satu foto untuk orang tua, yang satu Foto butuh video tuh, Pak. bisa foto bisa video. Yang pertama apa, Pak? Foto. Nah, nanti saya share. Saya tak jelas nih dhisik. Sabar ae kok ora Membantu orang tua. Membantu orang tua. Menyehatkan tubuh niku Iya. napa, Pak? Ya contoh, ya bisa makan, olahraga. Ya lek lara aja ngombe obat. Selfie kali Pak, orang tuanya. Ya membantu orang tua, nyapu apa-apa. Gitu ya. Bisa foto, bisa video, nanti bisa diupload. Sama Pak. Pak, ini Apa? obat. Nyapu boleh ya, Pak? Boleh, ngepel boleh, nyapu boleh, umbah-umbah boleh, hisah-hisah boleh, kan itu ya. Saya. jangan. Oke. Ini Ah. jangan. Ya boleh, pokoknya yang positif lah, kegiatan positif kalian selama di rumah. Terus nanti gini, minggu depan perhatikan minggu depan nanti ada kuis. Waktu mulai besok itu ada kuis. Kalian bisa mengerjakan sewaktu-waktu di Edmodo. Nah, kuisnya itu durasinya 2 minggu.
mau dikerjakan besok boleh, lusa boleh, pokoknya selama 2 minggu ke depan itu kalian bisa mengerjakan kuis. Tidak harus hari ini, ya, tidak harus hari ini. Nah, meniti 1 jam ngoten, Mbak. apanya? Kuisnya. Tidak, tetap ya ada durasi waktunya, nanti menyesuaikan lah, tidak lama kok. Ya terkait materi ini, tolong dipelajari dulu. Oke, materi kita sudah mau habis, saya akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk informasi penugasan nanti bisa dilihat setelah ini, langsung Pak Rian upload di Edmodo, bisa dilihat di Edmodo ya. Nggih, siap, Pak. Ya, oke. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah yang hadir cukup banyak, ada sekitar 25 peserta didik. Nanti kalau ada waktu lagi kita sambung di pertemuan yang lain. Tolong materinya yang sudah saya share diarsipkan, kalau sewaktu-waktu nanti dibutuhkan bisa kalian gunakan lagi untuk mengerjakan tugas atau apa. Itu ya. Sampai jumpa, tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mas ngerti. Apa? Ya wes sudah. Lanjut. Jadi Pak. Ya wangi ngentek nih duit wong tua, Pak.